Prabowo segera memerintahkan tim SAR dan TNI untuk membantu para korban kebanjiran ataupun orang-orang yang tertimbun longsoran seperti yang ada di Sumatera. Adalah antara lain daerah Padang, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara, dan termasuk juga Banda Aceh. Jadi beberapa kota guys yang telah terjadi musibah besar di Sumatera Utara. Jadi Presiden Prabowo memerintahkan segera diberikan bantuan, baik itu makanan cepat saji ataupun pakaian dan obat-obatan terutama ya, yang pastinya di sana itu ada yang luka, ada yang artinya demam, ada yang batuk, ada apa ya, semuanya akan dipersiapkan. Akan tetapi di sini memang belum ada dari mana sumbernya dan apa penyebabnya terjadi longsor seperti itu. Kita lihat sendiri yang diperlihatkan kepada mata kita, ke mata Republik ini, bahwa kayu-kayu gelondongan besar yang dibawa air dari atas gunung yang begitu memprihatinkan, bahwa gelondongan kayu besar-besar itu turun sampai ke bawah dari atas bukit. Begitu hujan datang 2-3 hari berturut-turut, mungkin hutan dan gunung itu tidak tahan lagi menahan ataupun menyerap air yang turun atau hujan yang turun, sehingga airnya langsung merembes ke bawah dan turun ke pemukiman dan lari ke sungai. Dan sungai tidak mampu lagi untuk menampung debit air yang begitu besar, maka meluberlah ke pemukiman, dan pemukiman banyak yang tenggelam. Begitulah kira-kira proses airnya. Pertanyaannya sekarang, kenapa banyak kayu-kayu gelondongan diambil dari, ataupun kayu-kayu yang besar-besar itu datang memenuhi sungai, padahal sungai itu besar ya, sungai itu ya, begitu besar sungai itu, tetapi sungai itu bisa tertutup saking banyaknya kayu yang dari puncak ataupun dari atas itu turun, sehingga air itu meluber ke pemukiman, dan air itu gelondongan itu juga bisa ke daerah, ke pemukiman, dan menghancurkan rumah-rumah. Dan bahkan ada yang terseret dengan kayu-kayu itu, sebagian masyarakat yang hilang sampai sekarang, yang diperhitungkan ada ratusan juga yang hilang dan ratusan yang sudah meninggal ya. Jadi teman-teman, sekarang yang perlu kita analisa di sini, kenapa air hujan ini 3 hari datang berturut-turut langsung terjadi seperti ini. Itu sudah dipertanyakan kepada Menteri Kehutanan, dan Menteri Kehutanan punya statement bahwasanya kayu gelondongan itu bukan dari hasil illegal logging. Jadi selama ini masyarakat ya memprotes ya, yaitu TPL yang ada di Sumatera Utara atau di Toba sana ya. Ada di situ pabrik kertas besar gitu ya, termasuk ya pabrik besar raksasa juga ini, TPL namanya ya. Jadi ini menghasilkan daripada pabrik kertas gitu. Jadi kayu-kayu di daerah Tapanuli, daerah Sumatera Utara itu habis dibabat mereka ini. Jadi selama ini masyarakat sudah demo sebenarnya di sana, sudah memprotes agar daripada perusahaan ini ataupun pabrik ini ditutup segera, karena tidak menghasilkan daripada positif kepada masyarakat setempat ya. Bahkan ya seperti ini jadinya, hutan-hutan telah digundulin dan mengakibatkan kerusakan lingkungan di sekitarnya dan di daerah-daerah pemukiman-pemukiman yang ada di sana begitu ya. Tetapi yang anehnya ini sekarang setelah dipertanyakan ke Menteri Kehutanan, Menteri Kehutanan bilang itu gelondongan yang datang yang begitu banyak memenuhi sungai-sungai besar di Tapsel itu, dan di di daerah Tapanuli Tengah itu, daerah Sibolga, itu bukan daripada hasil atau perbuatan illegal logging. Tapi dia tidak menyebutkan perbuatan siapa. Itu maksud dia bukan
hasil ataupun perbuatan ataupun sebab perbuatan daripada illegal logging, termasuklah daripada TPL ya, yang selama ini mereka membabat semua hutan-hutan di Tapanuli untuk dibuat sebagai bahan pabrik kertasnya ya. Jadi tapi dia nggak menyebut kalau bukan misalnya dari pembabatan hutan ataupun illegal logging, siapa dan apa sebenarnya penyebabnya, kenapa itu kayu-kayu turun. Tak mungkin hujan itu membabat kayu-kayu itu, tak mungkin hutan itu bisa memotongi kayu itu seperti itu. Hujan datang langsung terpotong kayu itu. Jadi hujan itu yang memotong kayu itu, hujan itu yang membabat daripada kayu-kayu besar yang ada di hutan begitu. Dia nggak menyebut. Tapi ternyata di sini teman-teman, memang sebenarnya bukan illegal logging ya, tetapi ada di sini boleh dikatakan kemungkinan ya ini illegal mining ya, bisa saja ini illegal mining ataupun pertambangan ilegal ya, pertambangan yang tidak resmi begitu. Artinya selama ini negara tidak ada menyebut di sini ada beberapa pertambangan emas ya. Ternyata di sini banyak perusahaan-perusahaan yang bisa menambang emas. Kemungkinan mereka ini ada sebagian ilegal begitu ya. Jadi hutan-hutan ini dibabat mereka itu di tengah hutan itu. Habis dibabat mereka di tengah hutan itu. Jadi kayu-kayu yang terbawa ke sungai, kayu-kayu gelondongan ataupun kayu-kayu raksasa ataupun besar-besar yang terbawa dari bukit itu dengan derasnya debit hujan, itu ternyata hutan ataupun kayu balak yang dipotongi oleh illegal mining tadi ataupun pertambangan tadi ya. Kemungkinan adalah yang ilegal, ada yang resmi, tapi ada yang setengah resmi begitu ya. Kan Indonesia kan seperti itu sukanya kan. Ada yang resmi, ada yang legal, ada yang setengah resmi begitu. Jadi ini sebenarnya penyebab. Cuma Menteri Kehutanan ini tidak mau transparan mengatakan. Tak mau dia mengatakan bahwa itu bukan daripada illegal logging, tapi itu adalah akibat daripada pertambangan yang ada di atas bukit. Enggak seperti itu bahasanya. Bahasanya menggantung-gantung begitu ya. Sepertinya ada yang disimpan dia rahasia itu. Jadi sekarang permasalahannya barusan seminggu yang lewat, Prabowo memerintahkan kepada Menteri Pertahanan untuk memberantas illegal mining ya, atau tambang-tambang ilegal begitu yang tidak ada izin resmi dari negara dan tidak ada pemasukan ke negara begitu, tak ada pajaknya, tak ada pemasukan lah ya. Kalau seperti ini sudah terjadi, apakah tindakan Presiden saat ini? Apakah dibiarkan ini ataupun berdalih lagi mereka? Ataupun mereka itu buat alasan yang nggak masuk akal begitu? Karena apa? Karena tambang ini banyak duit di sini, bejibun duitnya di sini karena tambang emas ya. Tambang emas yang ada di buku ini. Jadi berlomba-lomba perusahaan di sini. Makanya perusahaan ini banyak di sini, tapi sepertinya tidak ada masuk kategori perusahaan resmi di negara. Kayaknya selama ini ya nggak ada kedengaran perusahaan-perusahaan ini ya. Yang kita tahu itu perusahaan-perusahaan tambang itu ya terkhusus ada di Kalimantan dan Sulawesi dan Papua begitu. Ternyata di situ ada, ini buktinya, dan mengakibatkan kerusakan. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah Prabowo ini nanti kira-kira bisa melanjutin ini sehingga bukan di sini saja ya, sehingga perambahan hutan-hutan baik illegal logging maupun illegal mining dimanapun tempatnya, bukan hanya saja di Sumatera, mau di Padang, mau di Aceh, mau di Kalimantan, mau di Papua, mau di Jawa, mau di mana saja, Sulawesi. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah nanti Prabowo benar-benar menindak ini? Karena begini, terkadang ya dia sudah tahu itu ilegal ya, udah tahu negara ilegal, udah tahu pemerintah itu tidak ada izin, tapi masih dibiarkan. Kenapa? Duitnya banyak di dalam. Ya, berkarung-karung duit itu digali mereka dari bawah tanah itu. Jadi mereka kalau mau memberhentikan berarti pemasukan mereka berhenti begitu. Jadi ini yang terjadi selama ini. Yang terjadi selama ini begitu. Karena duit itu berkarung-karung di bawah tanah bumi Indonesia yang tercinta ini. Ya, sehingga mereka membuat dalil alasan-alasan
yang tidak masuk akal, yang mengkelabui masyarakat, tetapi ujung-ujungnya masyarakat korbannya seperti inilah. Mereka bersenang-senang menikmati semua hasil tambang, hasil bumi di negara ini, tapi yang jadi korban adalah masyarakat. Inilah buktinya. Jadi bagaimana teman-teman, apakah pemerintah ini masih membiarkan negara seperti ini atau bagaimana? Atau memang itu wajar saja? Atau seharusnya bagaimana tindakan pemerintah ataupun negara terhadap kejadian yang ada seperti saat-saat ini? Itu teman-teman.